Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Jajila, NIM 8622410130, kelas RA3, Prodi PGSD, semester 3. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pedagogi, yaitu tugas video jawaban ujian tengah semester 3, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ibu Daniar Tika Nurmardi, MPD. Inilah videonya. Nomor 1, kasus siswa SD yang memilih keluar kelas dengan memanjat jendela. Nah, menurut saya, perilaku itu muncul karena anak masih berpikir cepat tanpa mempertimbangkan resiko, ditambah kurangnya pembiasaan dan pengawasan di lingkungan sekolah. Jika saya menjadi guru, saya akan terlebih dahulu mengajak siswa tersebut berbicara dengan baik untuk memahami alasannya, kemudian menjelaskan bahaya yang bisa terjadi, serta mengajarkan cara keluar masuk kelas itu yang bagaimana, yang benar itu seperti apa. Nah, saya juga akan memberi contoh langsung, buat aturan sederhana yang mudah dipahami anak, dan memberikan penguatan positif ketika ia memenuhi aturan. Selain itu, saya akan mengkoordinasi dengan guru lain untuk pihak sekolah untuk meningkatkan pengawasan dan menata lingkungan supaya area berbahaya dapat diminimalkan. Nah, menurut saya, inti dari masalah tersebut bukan hanya pada perilaku anak, tetapi pada perluasannya edukasi keselamatan dan pembiasaan disiplin yang dilakukan secara konsisten. Jawaban nomor 2, guru dalam proses pembelajaran memiliki banyak peran penting yang saling berkaitan. Nah, menurut saya, guru bukan hanya bertugas mengajar materi, tetapi juga menjadi pendidik yang menanamkan nilai-nilai karakter, pembimbing ketika siswa mengalami kesulitan, sekaligus motivasi yang memberi semangat agar siswa percaya diri dan mampu belajar. Guru juga berperan sebagai fasilitator yang menyediakan kondisi dan media belajar yang nyaman, serta pengelolaan kelas yang menjaga agar suasana tetap tertib dan kondusif. Nah, adapun selain itu, guru menjadi role model bagi siswa melalui sikap dan tindakannya. Perencanaan pembelajaran yang menyiapkan kegiatan belajar yang matang, motivasi yang menghadirkan metode kreatif, mediator yang menghubungkan siswa dengan berbagai sumber belajar, serta evaluator yang memiliki perkembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa. Jawaban nomor 3, 10 kompetensi pedagogik guru dalam proses pembelajaran. Nah, menurut saya, mencakup kemampuan memahami karakteristik siswa, menguasai teori belajar, menyusun kurikulum, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang menarik, memanfaatkan teknologi, mengembangkan instrumen penilaian. Melakukan refleksi pembelajaran, memberikan bimbingan belajar, serta membangun komunikasi efektif dengan siswa. Nah, implementasinya yaitu dapat terlihat dalam tindakan nyata, seperti guru yang menyesuaikan metode mengajar dengan kemampuan siswa, lalu memilih pendekatan dan media yang sesuai tahap perkembangan. Membuat RPP yang terstruktur, mengajar dengan cara yang kreatif dan interaktif, menggunakan video atau alat digital untuk membantu pemahaman. Membuat soal penilaian yang relevan, mengevaluasi hasil pembelajaran untuk memperbaiki kekurangan. Mendampingi siswa yang mengalami kesulitan belajar, serta membangun hubungan yang ramah dan hangat akan siswa merasa nyaman, bertanya, dan berpendapat. Nah, semua komponen ini saling mendukung sehingga pembelajaran dapat berjalan efektif dan bermakna bagi siswa. Jawaban yang keempat, salah satu pengalaman saya sebagai siswa yang paling membekas adalah ketika guru memberi saya penghargaan sederhana berupa pujian di depan kelas karena keberhasilan menyelesaikan tugas dengan baik. Pujian itu sebenarnya hal kecil, tapi bagi saya waktu itu terasa sangat berarti karena membuat saya merasa dihargai dan dipercayai.
Setelah momen itu, saya menjadi lebih motivasi untuk belajar, lebih percaya diri ketika mencoba hal baru, dan berusaha menjaga sikap agar tetap disiplin. Nah, dampaknya itu cukup besar terhadap perilaku saya. Saya terjadi terbiasa mengerjakan tugas tepat waktu, lebih berani bertanya saat tidak paham, dan merasa bertanggung jawab untuk memberikan hasil terbaik. Dari pengalaman itu saya belajar bahwa alat pendidikan non-material seperti penghargaan atau penguatan positif bisa membentuk sikap dan karakter jauh lebih baik daripada hukuman. Karena membuat kita belajar dari dorongan hati. Pengertian dari 3 teori. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Adalah teori yang memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati. Perubahan itu terjadi karena adanya hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi siswa. Nah, sehingga perilaku dapat dibentuk melalui pembiasaan, latihan, reward, dan punishment. Nah, adapun pengertian dari teori belajar kognitif. Teori kognitif adalah teori yang melihat belajar sebagai proses berpikir di dalam diri seseorang. Nah, belajar terjadi ketika siswa mengolah informasi, memahami konsep, membuat hubungan amplitude, dan membangun struktur pengetahuan di dalam pikirannya. Nah, pengertian teori belajar konstruktivistik. Teori konstruktivistik adalah teori yang menekankan bahwa siswa membangun diri pengetahuannya melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungannya. Belajar dipandang sebagai proses aktif di mana siswa menemukan, mencoba, berdiskusi, dan menyimpulkan sendiri makna dari pengalaman tersebut. Nah, perbedaan dari 3 teori. Yang pertama itu teori behavioristik. Nah, nama tokohnya itu Pavlov, Skinner, Thorndike. Nah, dasar pemikirannya itu belajar terjadi karena hubungan antara stimulus dan respon perilaku dapat dibentuk lewat penguatan atau hukuman. Nah, konsepnya itu pembiasaan pengetahuan ataupun reward, hukuman, punishment, atau latihan berulang. Nah, adapun kelemahannya hanya fokus pada perilaku yang tampak tidak memperhatikan proses berpikir siswa. Nah, perbedaan ada 4 poin. Yang pertama itu perbedaan menekankan perubahan perilaku yang terlihat. Nah, yang kedua, mengapa belajar terjadi stimulus atau respon. Nah, yang ketiga, penguatan latihan dan kebiasaan. Nah, yang keempat, penilaian berdasarkan hasil nyata, bukan proses mental saja. Nah, teori kognitif. Tokohnya itu Piaget, Burner. Dasar pemikirannya itu belajar adalah proses mental untuk memahami, mengelola, dan menyiapkan informasi. Nah, konsepnya tahap perkembangan kognitif, skema, asimilasi, akomodasi, penalaran. Nah, adapun kelemahannya kadang sulit diterapkan karena setiap anak punya tahapan perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan dari 3 teori. Yang pertama itu teori behavioristik. Nah, nama tokohnya itu Pavlov, Skinner, Thorndike. Nah, dasar pemikirannya itu belajar terjadi karena hubungan antara stimulus dan respon perilaku dapat dibentuk lewat penguatan atau hukuman. Nah, konsepnya itu pembiasaan pengetahuan ataupun reward, hukuman, punishment, atau latihan berulang. Nah, adapun kelemahannya hanya fokus pada perilaku yang tampak tidak memperhatikan proses berpikir siswa. Nah, perbedaan ada 4 poin. Yang pertama itu perbedaan menekankan perubahan perilaku yang terlihat. Nah, yang kedua, mengapa belajar terjadi stimulus atau respon. Nah, yang ketiga, penguatan latihan dan kebiasaan. Nah, yang keempat, penilaian berdasarkan hasil nyata, bukan proses mental saja. Nah, teori kognitif. Tokohnya itu Piaget, Burner. Dasar pemikirannya itu belajar adalah proses mental untuk memahami, mengelola, dan menyiapkan informasi. Nah, konsepnya tahap perkembangan kognitif,
skema, asimilasi, akomodasi, penalaran. Nah, adapun kelemahannya, kadang sulit diterapkan karena setiap anak punya tahapan perkembangan yang berbeda-beda. Nah, perbedaan 4 poinnya itu, yang pertama, fokus pada proses berpikir bukan perilaku yang terlihat saja. Nah, yang kedua itu siswa dipandang aktif membangun. Yang kedua, siswa dipandang aktif membangun pemahamannya sendiri. Nah, yang ketiga itu pembelajaran harus sesuai tahap perkembangan usianya. Nah, yang keempat, guru lebih sebagai fasilitator pemikiran. Nah, adapun teori yang ketiga, konstruktivistik. Nah, nama tokohnya itu Frege, Piaget atau personal dan individual. Nah, dasar pemikirannya itu pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi sosial. Nah, adapun konsepnya itu zona pengembangan profesional. Konsep zona yaitu perkembangan konsepnya itu zona perkembangan proksimal ataupun JPD. Kolaborasi, belajar berbasis pengalaman langsung. Nah, adapun kelemahannya yaitu membutuhkan waktu lebih lama dan bimbingan lebih intensif dari guru. Nah, adapun perbedaan 4 poinnya yaitu yang pertama itu menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata. Yang kedua, siswa dipandang aktif membangun pemahamannya sendiri. Nah, yang ketiga itu pembelajaran harus sesuai tahap perkembangan usianya. Nah, yang keempat, guru lebih sebagai fasilitator pemikiran. Nah, adapun teori yang ketiga, konstruktivistik. Nah, nama tokohnya itu Frege, Piaget atau personal dan individual. Nah, dasar pemikirannya itu pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman dan interaksi sosial. Nah, adapun konsepnya yaitu zona perkembangan proksimal ataupun JPD. Kolaborasi, belajar berbasis pengalaman langsung. Nah, adapun kelemahannya yaitu membutuhkan waktu lebih lama dan bimbingan lebih intensif dari guru. Nah, adapun perbedaan 4 poinnya yaitu yang pertama itu menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata. Nah, yang kedua itu interaksi sosial dianggap sangat penting. Nah, yang ketiga itu guru berperan sebagai pendamping, bukan sumber utama saja. Nah, yang keempat, fokus pada pemahaman mendalam, bukan hafalan saja. Cukup sekian video jawaban dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.